Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita kembali di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Hari ini kita akan membuat kembang tahu. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, jika punya pergumulan, jangan khawatir. Ya, memang saat ini hidup semakin sulit, semakin berat, tetapi kami dari GKK siap membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengisi formulir permohonan doa. Bagaimana caranya? Silakan pilih di GKK TV ini tercantum ya, di situ terlihat ada tulisan Alkitab dan doa. Bapak Ibu bisa pilih doa. Nanti akan muncul formulir permohonan doa, silakan diisi nama, pokok doa, kemudian nomor HP dan kirim. Nah, kami tim doa dari GKK siap untuk mendukung di dalam doa. Kami siap menjadi sahabat doa bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Silakan manfaatkan fasilitas ini. Nah, sekarang kita akan mulai masak. Gimana caranya? Yuk kita samperin nih Saudara Wira untuk kita belajar membuat kembang tahu. Halo Wira, apa kabar? Baik Bu. Wow, luar biasa ya. Wira punya kesempatan untuk bersama dengan kita mau mengajar membuat kembang tahu karena dia di rumah karena WFH begitu ya, banyak waktu sehingga Wira memanfaatkan waktu yang ada dengan masak-masak. Nah, hari ini dia mau mengajar kita untuk membuat kembang tahu. Kembang tahu itu sama wedang tahu sama nggak Wira? Agak beda Bu, beda di kuahnya. Oh, kalau wedang tahu bedanya di mana? Wedang tahu biasanya di kuahnya ditambahin soeh. Oh, ya. Semuanya sama, cuma beda di kuahnya ya. Beda di kuahnya. Tahu ada serainya. Ya. Nah, hari ini yang akan kita buat adalah kembang tahu. Kembang tahu. Ya. Kita akan melihat ya apa aja bahan-bahannya. Mungkin Mira bisa ceritakan ke pemirsa supaya kita nanti bisa mencoba di rumah. Silakan Mira, bahannya apa aja ya? Ya, jadi ini teman-teman saya udah menyiapkan kacang kedelai ini 150 gram yang kemarin malam saya sudah direndam dengan air kurang lebih selama 8 jam. 8 jam. Nah, itu jadi sebanyak ini 150 gram dari sini jadi seperti ini. Dengan air biasa begitu? Direndam dengan air biasa, Bu. Biasa ya. Ya, tentunya udah dicuci dulu. Ya. Jadi ini bersih. Nah, yang kedua itu untuk membuat kembang tahunya sendiri kita membutuhkan GDL tahu. Ini namanya GDL tahu. Ini contoh aja ya, saya udah menyiapkan sekitar setengah sendok teh. Jadi untuk 150 gram kacang menggunakan setengah sendok teh GDL tahu dan 3 sendok teh tepung maizena. Nah, Pak Mira mau nanya dong. Ya. GDL itu apa ya? Jadi itu semacam bahan untuk menggumpalkan si tahunya tadi itu. Oh, jadi untuk menggumpalkan tahunya, untuk menggumpalkan cairan tadi ya? Iya. Tahunya tadi ya, Iya. gumpal. Itu bisa didapat di mana belinya? Nah, ini kebetulan saya belinya di toko online. Toko online bisa Ya, ini harganya cuma 9.500 100 gram, sedangkan kita cuma butuhnya setengah sendok teh atau sekitar 2,5 gram. Lama ya, berkali-kali bikin kembang. Oke, silakan. Tadi udah ini GDL, ini maizena. Ini GDL, ini maizena. Nah, untuk ngeblender si tahunya, si kacang kedelainya ini kita menggunakan 1 liter air. 1 liter ya. 1 liter air. Nah, lalu untuk kuahnya kita menggunakan gula pasir 100 gram, gula aren. Saya pakai gula aren, Bu, supaya warnanya lebih pekat. Ini sekitar 100 gram juga. Daun pandan wangi dan jahe. Nah, jahenya ini saya menggunakan jahenya yang lebih kecil, Bu. Lebih kecil karena kalau di pasaran itu banyakkan besar ya, jahenya yang besar. Bedanya apa besar sama kecil? Nah, kalau jahe yang kecil itu lebih wangi dan lebih pedas. Lebih pedas ya. Ya, jadi kalau jahe yang besar ini biasanya dia itu cuma besar aja tapi nggak wangi dan nggak pedas juga. Cuma gede badannya aja. Gede badannya aja. Nah, untuk kuahnya sendiri saya menggunakan 500 ml air. Oh, untuk ini untuk bikin kuahnya. 500 ml. Ya. Nah, pemirsa, tadi adalah bahan-bahan yang sudah disebutkan oleh Wira dan tadi tentunya pemirsa juga sudah mencatat ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses membuat kembang tahu dan juga kuahnya. Silakan Wira, kita mulai dari apa dulu nih?
Oke, jadi teman-teman, kita dari kacang kedelai yang sudah direndam semalaman itu akan kita blender dahulu. Nanti yang sudah di blender itu hasilnya akan menjadi susu kacang dan kita rebus. Jadi sekarang kita blender dulu. Nah, blendernya ada di sini. Ya teman-teman, kita dari segini banyak kacang kedelai kita akan blender dulu setengahnya. Kita masukin ke dalam blender ya. Jadi kita blender 2 kali ya bilangnya. 2 kali, Bu. Karena blendernya juga ya, kalau kita punya blender yang besar mungkin bisa sekali. Iya, blendernya nggak cukup. Nah, ini pertama airnya setengah dulu, 500 ml. Ya teman-teman, tadi saya lupa bilang kita harus siapin saringan juga. Ini gunanya untuk menyaring si susu kacang ini, karena ini kan banyak ampasnya. Itu saringannya khusus ya, yang harus dari kain ya. Saringannya saya menggunakan yang dari kain. Kain untuk saringan tahu ya. Iya. Glasgow gitu ya. Glasgow, ya. Supaya si ininya ya ampasnya nggak ikut. Ya, kita sekalian aja ya teman-teman, kita blender dulu sisanya. Oke, ya teman-teman, jangan lupa untuk cuci tangan dahulu ya. Oh iya, mesti jaga kebersihan. Jadi ini si hasil blenderannya itu sebenarnya adalah susu kacang nih. Ini ada susu kacang yang masih mentah. Ini di nomor sebagai susu kedelai bisa juga ya, kacang itu dia tinggal direbus ya. Bisa, Bu, tinggal direbus aja. Kalau Kasih jahe, Mas. kasih jahe bisa sama gula biar ada rasa. Jadi si susu kacang langsung saja mau kita rebus, kita tambahin. Ini pandan wangi fungsinya supaya si susu kacangnya itu lebih wangi, jadi nggak terlalu bau. Oh, kacangnya. Oh, kacangnya. Nah, ini teman-teman jangan lupa untuk selalu diaduk dan jangan ditinggal. Karena kalau nggak diaduk, itu bawahnya itu jadi ada berkelat. Nah, kalau nggak boleh ditinggal, itu karena nanti dia setelah mau mulai mendidih, dia akan meluap. Jadi takutnya jadi kotor tumpah semua. Ini setelah mendidih baru bahan-bahan lainnya dimasukkan begitu ya? Iya. Nah, sementara kita tunggu si susu kacangnya mendidih, kita akan membuat larutan untuk penggumpal tahunya. Nah, yang seperti tadi, ini ada tepung maizena 3 sendok teh dan ini adalah GDL tahu setengah sendok teh, kita campur saja. Nah, untuk melarutkannya kita menggunakan air putih, air dingin biasa. Nah, ini sudah siap. Jadi nanti si susu kacangnya sudah matang, kita akan tuangkan di dalam wadah ini bersama dengan si bahan penggumpal tahunya ini. Nah, teman-teman, nih mendidih nih, jadi kita harus langsung matiin apinya. Ini kalau kita telat sedikit saja ini bisa luber kemana-mana. Nah, kita tunggu sebentar. Jadi nanti si susu kacang yang sudah matang ini akan kita campurkan dengan menggunakan penggumpal ini di wadah, dan kita buang juga si busa-busanya ini. Teman-teman, ini kita masukkan dulu di wadah si bahan penggumpal tahunya, lalu susu kacangnya kita masukin juga. Nah, ini langsung kita aduk sebentar aja ya teman-teman.
Dah cukup. Supaya si bahannya tadi itu tercampur. Nah, setelah itu kita ambil busanya kembali supaya nanti kembang tahu kita hasilnya bagus. Setelah ini didiamkan berapa lama? Nah, setelah ini ditutup aja. Kalau panas-panas ditutup nggak apa-apa. Nanti didiamkan sampai dingin dan dia akan jadi kembang tahu. Jadi harus sampai dingin baru dia jadi nanti. Posisinya mesti ditutup ya? Posisinya ditutup. Oke, jadi teman-teman sembari nunggu si kembang tahunya jadi, kita buat kuahnya dulu ya. Ini setengah liter air. Masukin aja jahenya. Jahenya itu sekitar 100 gram. Dan pandan. Ini gula aren. Gula arennya kebanyakan. Ini si gulanya. Kita pakai setengah dulu aja, takut kemanisan. Jadi gula arennya nggak usah kita kecil-kecilin, nggak apa-apa karena dia kan gampang hancur juga. Kayaknya airnya kurang, tambahin lagi. Dan 200 ml lagi. Nah, kalau wedang tahu tinggal tambah serai ya kuahnya ini ya? Ya Bu, tambah serai. Atau ada yang pakai kayu manis sama cengkeh juga ada. Oh iya. Jadi ini sebenarnya selera Bu. Kalau mau lebih pedas jahenya banyakin. Kalau mau lebih manis gulanya banyakin. Kalau nggak terlalu suka yang manis ya gulanya dikit aja. Nah ya teman-teman, jadi ini kuahnya udah jadi ya. Nah ini kalau pakai gula aren warnanya bagus, cakep, jadi warnanya agak gelap. Jadi kalau diganti pakai gula Jawa, ini warnanya itu lebih terang, jadi kurang bagus. Nah jadi tadi ini manisnya, pedasnya sudah pas. Oke, kita matiin kompor, kita pindahkan ke mangkok. Oke, kuahnya jadi. Nah pemirsa, ini kembang tahunya sudah jadi. Tadi kira-kira kurang lebih dari sejak dicampur dengan apa tadi ada bahan-bahan yang lainnya Ya. kurang lebih 1,5 jam gitu ya. Nah sekarang minta silakan Wira disajikan gimana nih penyajiannya. Oke, baik. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini kalau bisa pakai sendok yang agak tipis, jadi dia bagus nanti Buat nyerapnya ya. buat nyeroknya. Nah, sekarang kita ambil kuahnya. Nah teman-teman, ini kalau bisa makanya tadi pakai GDL tahu ya teman-teman, jangan pakai agar-agar, nanti jadinya puding. Wah kira-kira. Iya, jangan pakai agar-agar, jadi puding. Jadi puding ya. Nah ini udah jadi teman-teman, kan? Jadi dia emang lembut, dan dia sih nggak pecah. Nah Wira terima kasih ya sudah mengajar kita semua hari ini membuat kembang tahu. Mungkin di waktu yang lain ada menu yang lain buat kita semua. Siap Bu.
Ya sekali lagi pemirsa, selamat mencoba ya, apalagi ini sudah mulai musim-musim hujan. Kalau kita makan kembang tahu, wah pasti oke enak. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Ira untuk kembang tahunya. Sama-sama.